Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirojo. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Nah, pada malam hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk sedikit membahas berkaitan dengan respon ya. Lagi-lagi respon berkaitan dengan pasca deklarasinya Caimin ya. Deklarasi cawapres bersama dengan Anies di Jawa Timur ya, pada hari Sabtu kemarin. Dan kemudian juga adanya respon dari PBNU yang menyatakan bahwa Caimin tidak mewakili NU, seperti itu. Atau mungkin juga berita yang kemarin, berita saat ini yang sangat santer, di mana KPK itu akan memanggil Caimin ya. Ini dalam waktu yang sangat berdekatan sekali ya. Tentu ini menjadi satu berita yang menarik. Tetapi ada yang tidak kalah menarik, yaitu berita berkaitan dengan respon sejumlah pondok pesantren NU di Banyuwangi usai Caimin jadi cawapres Anies. Ya, karena kita tahu bagaimana Caimin mampu mendulang suara yang cukup bagus bersama dengan PKB-nya. Dan kalau kita mau jujur bahwa ya suara PKB kebanyakan itu adalah suara dari Nahdliyin. Ya. Artinya apa? Ketika kemudian katakanlah ya antara Caimin dengan Anies Baswedan itu ada dua kutub yang menyatukan. Yang satu katakanlah Islam modern, yang satu Islam tradisional. Selesai kalau adanya penyatuan di antara Islam modern dan Islam tradisional. Itu akan sangat kuat sekali. Kita baca. Sejumlah pondok pesantren atau ponpes bergaris ya. Nahdlatul Ulama atau NU buka suara merespon majunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan. Deklarasi duet Anies Caimin di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 2 September lalu masih jadi perbincangan hangat di lingkungan Ponpes Bumi Blambangan. Nah, berbicara tentang Banyuwangi itu menjadi satu bagian sentral tapal kuda untuk di Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa NU itu sangat kuat di Jawa Timur. Sehingga ya sangat pasti juga akan sangat padat. Tapi kita akan baca ya, kita akan lihat. Ahmad Hadi Solihan, pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Sobilur Rosyad di Kecamatan Muncar menyebut antara PKB dan NU tak bisa dipisahkan. Menurutnya PKB dilahirkan dari rahim NU serta dibesarkan oleh kiai-kiai NU sehingga warga NU tak melihat siapa sosok yang menahkodai PKB. Bagi warga NU, PKB adalah ideologi sekaligus wadah menyampaikan aspirasi politik. Ya, jadi betul-betul punya akar. Ya. Karena kita tahu kalau kita mau jujur, yang mempunyai akar itu ya pertama ya PKB. Bagaimanapun juga PKB itu dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Ya, meskipun juga benar dari pimpinan Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa NU bukan PKB, itu sesuatu yang sangat normal karena NU pasti ya warga NU pasti juga bukan hanya di PKB saja, tetapi juga ada di beberapa partai politik. Tetapi tentu kalau berbicara tentang Nahdlatul Ulama dalam idiom politik itu adalah ya PKB. Nah, yang kedua tentu PDI Perjuangan. Kalau kita kemudian berbicara tentang garis ideologi, itu ini kan merupakan reinkarnasi dari PNI ya. Nah, berikutnya kalau dulu ada Masyumi, maka reinkarnasi Masyumi itu sebagian di PKS. Meskipun Profesor Yusril Ikhya Mahendra mengklaim bahwa sebagai penerus Masyumi, tetapi nampaknya ya lebih banyak di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, itu. Bagi kita terutama yang pesantren-pesantren seperti ini, warga NU yang kultural seperti kita ini, melihat PKB itu ideologi
Jadi bukan kepada siapa saya kira kemanapun arah PKB itu berlabuh maka kita tetap menjadi militannya. Ya, PKB tutur ulama yang akrab disapa Gus Hadi kepada Detikcom Jatim pada hari Senin ya. Nah ini ada juga duet Anies Caimin dinilai sulit taklukkan Jatim. Tapi kita tidak baca ya. Menanggapi isu perpecahan dan perselisihan di tubuh NU, Gus Hadi memastikan hal tersebut tidak akan menggoyahkan konstituen NU. Menurutnya, hal itu sudah biasa dan kerap menjadi dinamika yang justru melahirkan sebagai gagasan yang besar. Ya memang hingga hari ini NU relatif ya satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang selama ini, meskipun juga ada beberapa pemahaman-pemahaman antara satu dengan yang lainnya, tetapi tidak menimbulkan perpecahan, ya karena memang adanya takdim terhadap ulama dan kiai. Seperti itu biasa, tapi hanya digoreng saja. Apalagi tahun politik begini, kan lebih enak ngegorengnya. Kami menanggapinya slow, kata Gus Hadi. NU itu bukan alat politiknya PKB, tapi dengan historis lahirnya PKB, saya melihat bahwa PKB ini wadah aspirasi bagi warga Nahdliyin untuk mewadahi kepentingan warga Nahdliyin yang pada kala itu tidak terpenuhi secara kepentingan politik sambungnya. Lebih lanjut ia menyatakan sebagai anak soleh yang dilahirkan dari rahim NU, PKB tentunya harus patuh pada ayah dan ibunya. Maksudnya di sini adalah patuh pada Nahdlatul Ulama. Yang namanya anak soleh, apapun yang dilakukan atau diharapkan oleh kedua orang tua itu harus mikul dul mendem jero. Mikul dur atau artinya memikul tinggi-tinggi, memendam dalam-dalam, menjunjung tinggi apapun yang disampaikan oleh orang tuanya, tuturnya. Ya. Sementara Sekretaris Umum Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Ahmad Muhib Syafaat mengaku kaget dengan deklarasi Anies Caimin yang tergolong mendadak. Menurutnya, dalam perjalanannya Caimin lebih intens menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Secara naluri kaget karena kami taunya Gus Muhaimin komunikasi lebih ke Pak Prabowo, tapi ini momentum dan kesempatan, ucap Gus Munib ya. Meski demikian sebagai ponpes berlatar belakang NU, mereka akan tetap mendukung PKB. Gus Munib juga mendoakan agar langkah politik Caimin bisa memberikan keberkahan untuk semuanya. Secara keluarga besar kami mendukung atas langkah majunya Pak Anies dan Gus Muhaimin. Mudah-mudahan pasangan ini menjadi barokah buat kita semuanya. Ya. Jadi artinya ini menjawab juga beberapa pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan bahwa warga Nahdliyin ya, nampaknya tidak memberikan dukungan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat ya pasti ada ya, ketidaksepakatan itu sudah pasti ada. Ya, dan itu terjadi di mana-mana. Ya bukan hanya di NU, di Muhammadiyah, mungkin juga di organisasi Islam yang lain. Tentu juga tidak akan mungkin suaranya itu tunggal bulat begitu, nggak mungkin. Pasti ada yang tersebar lah kan. Tetapi tetap aja akan ada yang dominan. Ya, dominannya di mana? Kalau berbicara NU tentu kita bisa lihat ya, tentu di PKB. Bahwa persoalan nanti apakah kemudian sama dengan perolehan PKB atau perolehan yang tambahan perolehan suara dengan adanya Caimin itu bergabung dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Ya kita lihat nanti. Tetapi tentu bahwa ini sesuatu momen yang sangat tepat, bahwa ini satu langkah yang sangat tepat ya. Hanya memang terkesan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pak Surya Paloh itu zigzagnya terlalu cepat ya. Nah, sehingga ini menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, baik dari PKS maupun juga dari Partai Demokrat. Tetapi kita berharap agar ya janganlah kemudian membuat poros-poros baru, sehingga justru nanti suara itu menjadi
semakin terpecah ke sana kemari. Karena toh bahwa baik Partai Demokrat maupun juga PKS ya itu mendorong adanya perubahan. Nah, disinilah kita melihat itu. Ya saya mohon maaf saja, ini kan kita juga ingin berubah. Tentu berubah ke arah menjadi yang lebih baik. Bukan berarti kemudian merubah secara total. Hal yang bagus tentu dipertahankan. Tetapi kalau kemudian memang itu harus dirubah, ya harus dirubah. Dan kita berharap juga ya dengan Nahkoda ini siapapun itu mampu merubah ke arah Indonesia yang lebih baik. Kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.